bulan persiapan untuk masuk Ramadan. Sebenarnya ketika membahas Sya'ban itu arahnya adalah bagaimana semaksimal mungkin kita menyiapkan diri untuk bulan Ramadan. Maka seluruh amalan di dalam bulan Sya'ban itu ditujukan adalah untuk menjadi kebiasaan di bulan Ramadan sehingga kita lebih matang persiapannya, sehingga ibadah di bulan Ramadan itu lebih maksimal. Bahkan mulai dari bulan Rajabnya, kemudian ada bulan Sya'ban, dan kemudian masuk Ramadan. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa bulan Rajab itu bulan di mana orang menanam. Ya, orang-orang beriman itu, orang Islam itu ibaratnya kalau masuk bulan Rajab itu ibarat orang menanam, ibarat petani menanam tanaman. Ketika masuk bulan Sya'ban itu ibarat petani merawat tanaman. Sudah nanam, dirawat. Ketika masuk Ramadan, disitulah disebut dengan Syahrul Lizzar'i, bulan memanen. Manen apa? Manen amal. Jadi Rajab kita sudah mulai latihan puasa. Sya'ban mulai latihan puasanya diperkuat lagi. Ketika Ramadan puncak dari ibadah puasa. Kalau sebelumnya itu sunnah, kemudian masuk Ramadan, puasanya hukumnya wajib. Maka dikasih pemanasan dulu di bulan-bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban, dengan pemanasannya dengan puasa sunnah. Kemudian ketika ibarat perlombaan, ini lomba aslinya di sini. Ketika masuk bulan Ramadan, besok ketika masuk bulan Ramadan, disitulah aslinya. Ibarat permainan itu seriusnya di situ. Kalau sebelumnya itu ibarat main bola itu persahabatannya. Ketika masuk Ramadan itu turnamen aslinya di situ. Kejuaraan aslinya ada di Ramadan. Makanya ada banyak amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga yang diamalkan oleh para sahabat di bulan-bulan sebelum Ramadan, termasuk di bulan Sya'ban. Kalau kemudian kita meninjau hadis, ya, kumpulan hadis-hadis tentang bulan Sya'ban, itu hadis yang paling banyak, itu hadis yang berbicara tentang Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Banyak jalurnya, ada dari Aisyah radhiyallahu anha, ada juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu menjelaskan tentang Nabi banyak sekali berpuasa. Di sini saya mencoba menulis hadis-hadisnya, namun kalau dibaca satu-satu ini kelamaan. Hadis-hadisnya kalau dibaca satu persatu kelamaan. Tapi perlu saya bacakan satu atau dua, ya, hadis ini. Di antaranya hadis di mana jalurnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan, ya,
lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu syahran akthar min Sya'ban. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu enggak pernah puasa ya banyak dan dibandingkan di bulan Sya'ban, maksudnya puasa sunnah. Fa innahu kana yaqumu Sya'ban kullah. Bahkan Nabi itu berpuasa dalam bulan Sya'ban itu seluruhnya. Ini kalau diartikan secara bahasa seluruhnya. Tapi dalam penjelasannya kullah itu artinya adalah kebanyakan. Dalam penjelasannya. Jadi kebanyakan di bulan Sya'ban itu Nabi berpuasa. Jadi hari-hari dalam bulan Sya'ban itu hampir di semuanya digunakan untuk berpuasa. Tentunya puasa sunnah. Ada juga dari Usamah bin Zaid ya, bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya, kenapa ya Rasul, Anda ini kalau di bulan Sya'ban puasanya banyak sekali. Apa jawaban Rasulullah SAW? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini bulan yang kebanyakan orang melalaikan. Kan di bulan Rajab banyak orang semangat tuh dalam amal soleh. Ketika Sya'ban udah lemah semangatnya. Ya. Ramadan nanti bangkit lagi semangatnya. Ya. Maka kata Nabi, kebanyakan orang lalai ketika ada di bulan Sya'ban. Ya. Karena bulan Sya'ban ini kata Nabi, baina Rajab wa Ramadan. Posisinya itu terletak antara Rajab dan Ramadan. Maka tengah-tengahnya ini rawan lalai orang. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Di mana di bulan Sya'ban itu kata Nabi diangkatnya amal. Ya. Amalnya hamba diangkat. Jadi ada masanya amal itu diangkat dalam harian, pekanan, ya, dan ada tahunan. Kalau harian itu setiap asar malaikat yang jaga shift siang dan malam itu bergantian di asar, diangkat amal kita. Kemudian dalam satu pekan, dalam hadis yang sahih dijelaskan setiap Senin dan Kamis amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahunannya ada di bulan Sya'ban sesuai hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini diangkatnya amal-amal seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Fa ahibbu, maka aku suka kata Nabi, ayyurfa'a amali, ketika amalku diangkat, wa ana shaim, dan saya dalam keadaan berpuasa. Ini hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi dan insyaallah hadisnya sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang Rasulullah banyak sekali melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Sehingga para ulama menyimpulkan, ya, saking banyaknya hadis-hadis tentang Nabi melaksanakan puasa, kesimpulannya adalah amalan yang paling utama di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa sunnah. Pun melaksanakan puasa bulan Sya'ban ini. Napa pun mulai Rajab dereng
Ya, karena ya terlalu banyak nanti waktunya, makan waktu kalau saya bacakan hadisnya. Tapi insya Allah hadisnya semuanya hadis-hadis yang sangat kuat. Jadi amalan utama di antara sekian banyak amalan yang dijelaskan di dalam dalil-dalil itu adalah amalan puasa yang paling menonjol, yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin meneladani apa yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban, kita laksanakan puasa di bulan Sya'ban. Puasa sunnah. Ya mungkin tidak-tidaknya Senin Kemis lah. Kalau nggak bisa banyak banget, Senin Kemis. Terus mungkin ya, di mana jenengan agak longgar lah. Ini kalau secara pekerjaan petani, ini pun buatan berat ya Pak. Ini pun namun merawat gitu, namun nyemprot, napa hama, pun buatan napa niku, macul pun buatan macul ya. Artinya sudah ringan lah, sepertinya ya. Karena saya juga melihat petani di Jawa ini beda dengan di kampung saya. Kalau di kampung saya itu bertani beratnya luar biasa, karena nggak ada jalan akses menuju sawah kita, itu nggak ada jalan khusus. Di tempat saya itu, jadi kalau sawah kita itu di tengah-tengah sana, ya berarti kita kalau bawa apa nih itu pupuk atau bawa apa, itu berarti harus mikul melewati pematang-pematang sawah sejauh itu. Kalau di sinilah gampang banget. Bawa abu, tinggal gonceng motor, langsung berhenti dekat sawah kita, tinggal turunkan, gampang. Saya di kampung tuh punya sawah, jaraknya kira-kira dari rumah saya itu kira-kira sekitar 7 kilo. Ya. Dari rumah saya. Ya. Itu apa namanya, warisan dari kakek. Ya. Dari kakek, jalur dari ibu, jalur dari ibu. Itu sekitar 7 kilo. Itu kalau bawa abu, bayangkan bawa abu 50 kilo aja, nggak usah banyak-banyak. 50 kilo bawa sejauh 7 kilo itu. Ya. Itu kan berat sekali. Nah itu kalau kita mau puasa, gimana modelnya coba? Itu yang sawah saya yang paling jauh. Gitu. Kalau yang lain ada di tempat yang lain nggak terlalu jauh, hanya sekitar 1,5 kilo lah kalau yang lain. Kalau di sini saya lihat lebih ringan lah pekerjaannya. Jadi jalannya melewati pematang-pematang gitu, berat sekali. Ya, jadi mumpung ini bulan Sya'ban, lagian masih awal-awal, sampai tanggal gangsal gitu, bisa dimulai. Mau mulai besok ya bisa, besok langsung mulai, berarti nanti malam bisa sahur. Dan sahur. Apa niatnya? Niat puasa sunnah Sya'ban. Atau saya ambil Senin Kemis, ya apa-apa. Yang jelas apa? Hikmah puasa di bulan Sya'ban ini adalah agar kita ini nggak kaget dengan puasa Ramadan besok. Itu diantara hikmahnya. Bayangkan Pak, orang nggak pernah puasa sunnah sama sekali, ya, langsung ngerti-ngerti masuk Ramadan, langsung puasa sebulan penuh. Itu kan orang tuh untuk merubah dari satu kebiasaan ke kebiasaan baru, itu kan butuh apa? Butuh transisi istilahnya ya. Butuh masa perubahan yang tidak terlalu jauh ya. Dari biasanya makan 3 kali sehari, sarapannya jam 7 ya. Ngerti-ngerti sahur jam 3:30 ya gitu. Itu wah, gak nyaman banget di lambung gitu ya.
Makanya kita coba dibiasakan melaksanakan puasa sebelum Ramadan, dan itu sangat beda rasanya antara sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah sebelumnya dengan tidak pernah melaksanakan puasa sunnah ketika masuk Ramadan. Itu beda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan yang paling utama di bulan Sya'ban itu adalah puasa sunnah. Puasa sunnah Sya'ban. Baik, kemudian apalagi selain puasa, apalagi? Selain puasa adalah melaksanakan sholat sunnah. Lebih ditekuni lagi sholat sunnahnya. Mungkin sebelumnya datang ke masjid itu nunggu qomat. Ya. Kan ada ya Pak ya gitu ya. Tapi itu mending Pak. Ya. Jadi walaupun datang ke masjid nunggu qomat itu dianggap termasuk telat. Tapi kan mending daripada yang nggak peduli dengan adzan dan qomat itu masih di sana enggak ya, di sawah, di ladang enggak perhatian dengan itu, kan masih mending yang nunggu qomat. Nah, yang biasanya nunggu qomat di rumah mungkin ngapain dulu, begitu qomat baru berangkat ke masjid. Sekarang mulai latihan. Gimana latihannya? Begitu dengar adzan segera bergegas, segera persiapan. Kalau mau mandi ya segera mandi dulu, kalaupun enggak segera persiapan. Sehingga apa? Antara adzan dan qomat punya waktu untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Baik itu kan semuanya ada qobliyahnya, dari subuh sampai isya kan ada qobliyahnya semuanya. Sholat sunnah 2 rakaat bisa dikerjakan di rumah, bisa juga di masjid. Bahkan kalau melihat hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, sholat sunnah qobliyah itu malah lebih afdol dikerjakan di rumah. Supaya apa? Di antara hikmahnya supaya rumah kita itu ya menjadi tempat untuk dilaksanakan sholat, minimalkan itu. Kalau mungkin orangnya nggak sempat tahajud, saking capeknya malam nggak bisa bangun tahajud, maka paling tidak sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah kerjakan di rumah. Wah, saya kalau di rumah nggak nyaman. Ya sudah, kerjakan di masjid. Begitu dengar adzan, segera persiapan berangkat ke masjid, laksanakan sholat sunnah di masjid. Bahkan waktunya sekarang sudah pakai timer. Ya, mungkin datang ke masjid langsung ketika adzan segera bergegas berangkat ke masjid, sehingga waktunya masih panjang. Ya, masih 8 menit umpama gitu qomatnya. Ya, bisa sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat sunnah qobliyah sekalian, dapat manfaatkan waktu. Dibiasakan. Kalau sudah terbiasa nanti sholat sunnah qobliyah, paling tidak qobliyah dan ba'diyah dikerjakan, kecuali ba'da subuh dan ba'da asar. Ya, enggak ada sholat sunnah ba'diyahnya, ba'da subuh dan ba'da asar. Mungkin sudah biasa itu. Kemudian sholat tahajudnya mungkin yang kemarin tahajud cuma 2 rakaat, 1 witir, mulai agak ditambah. Supaya apa? Ramadan nanti kita ini sudah kelas berat Ramadan. Wah, itu waktunya Ramadan itu umumnya kita seharian kan nggak makan, otomatis kita puasa. Terus masuk waktu buka puasa, langsung ada yang modelnya dendam dengan makanan. Ya,
langsung makan banyak, minum banyak. Nah, terus waktunya maghrib atau mungkin makannya ba'da maghrib, terus isya dalam keadaan kenyang, sholat isya ditambah tarawih, ditambah yang kultum lama. Itu ngantuk berat. Itu ngantuk berat. Nah, sehingga apa? Kalau kita sudah terbiasa dengan sholat-sholat sunnah, insya Allah nanti menjadi lebih ringan. Makanya sebaiknya makan jangan terlalu kekenyangan ketika ba'da maghrib itu. Enggak bagus juga dari perut kosong langsung diisi sebanyak-banyaknya. Secara kesehatan kurang bagus, supaya tidak terlalu bermasalah untuk lambung kita. Tapi ada juga tipe orang yang makannya memang banyak. Itu beda-beda. Kalau orang-orang tertentu yang mungkin yang pekerja keras itu makannya memang banyak rata-rata. Karena memang butuh fisik yang berlebih daripada orang yang sekedar kerjanya di kantor. Itu beda lagi ya, makanya tergantung kepada kita. Yang jelas kalau terlalu kenyang itu dampaknya nanti adalah ngantuk ya, sehingga terasa berat ketika sholat tarawih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa sunnah kita mulai biasakan, kemudian sholat sunnah, sholat sunnah minimal sholat sunnah rawatib ya, qobliyah dan ba'diyah ya, syukur-syukur bisa sholat sunnah yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang dua amalan. Terus yang ketiga, apa yang perlu kita siapkan di bulan Sya'ban ini? Mulai membiasakan lebih dekat dengan Al-Quran. Ngapunten, masih ada nggak yang belum bisa baca Quran di sini? Ada ya Pak ya? Ya, ibu-ibu, enten Bu. Kalau ada yang belum bisa, ini masih hampir 1 bulan. Kira-kira 25 hari lagi baru Ramadan. Mulai belajar. Di sini siapa belajar? Pak Sri mungkin bisa ngajar Quran, Pak. Ya. Atau siapalah belajar. Gak apa-apa Bu. Ya. Tidak ada kata terlambat selama masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan lumayan. Nanti ketika qadarullah dipanggil oleh Allah meninggal, nanti setidaknya sudah bawa amalan bacaan Quran. Walaupun mungkin bacaannya masih ya, tertatih-tatih, masih susah, berat, tapi sudah ada upaya. Jangan sampai kita kemudian menyerah begitu saja, gara-gara belum bisa baca Quran sudah menyerah begitu. Di Kerigilan itu, ya, saya dulu waktu awal-awal ngajari itu banyak yang ketika saya tanya, sudah sampai mana bacaan Qur'annya? Ada yang sudah 1 juz, belum. 1 lembar, belum. Loh, kok 1 lembar? Padahal itu sudah hari ke-5 waktu itu, Ramadan. Ternyata masih banyak yang belum bisa baca Qur'an waktu itu. Akhirnya saya buka pendaftaran. Yang mau belajar Qur'an silahkan daftar. Ada beberapa yang daftar, lebih dari 10 lah yang daftar. Begitu diajarkan, akhirnya baru sadar, oh ternyata belajar Quran tuh gampang ya. Ya emang gampang. Karena apa? Sudah dijanjikan oleh Allah bahwa Quran itu gampang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Itu janji Allah. Dan telah kami mudahkan Quran itu untuk dibaca, untuk diingat. Memang janji Allah seperti itu.
Yang penting ada kemauan, ada kesungguhan, dan ada gurunya. Gampang itu. Dan akhirnya apa? Namanya orang baru belajar, Pak. Yang kewalahan gurunya. Mau terus belajar. Begitu saya tinggal ke Kalimantan, ngambek semuanya. Kan lagi semangat-semangatnya. Lagi semangat belajar. Nah, saya dapat tugas berangkat ke Kalimantan. Orang lagi semangat ditinggal. Jadi kira-kira kayak istilah ditinggal pas sayang-sayangnya itu. Ngambek semuanya. Tapi alhamdulillah sudah bisa baca. Dan alhamdulillah ternyata dengan segala keterbatasan itu semangatnya luar biasa. Habis maghrib sampai isya, habis subuh baca lagi dan sebagainya. Bahkan ada yang seorang manajer di pabrik itu dibawa itu buku belajarnya itu dibawa ke pabrik saking semangatnya. Maka Al-Quran bagi yang apalagi yang sudah lancar baca Quran, biasakan, mulai dibiasakan. Kalau seorang penghafal Quran itu kan rumus murojaahnya itu setiap habis sholat 5 waktu bacanya setengah juz murojaahnya, setengah juz. Setengah juz itu kan kali 5 berarti 2,5 juz. Ditambah sebelum tidur setengah juz lagi murojaahnya. Jadi 3 juz per hari. Berarti 10 hari 30 juz. Berarti 1 bulan 3 kali khatam. Itu kalau orang penghafal Quran itu wajib, menu wajib 1 hari 3 juz. Kapan itu tidak dilaksanakan, hilang tuh hafalannya, pelan-pelan hilang. Makanya yang punya anak hafid ya, Pak Sri punya anak hafid, jangan terlalu disibukkan dengan perkara yang lain. Karena apa? Bahaya sekali itu. Kalau sampai murojaahnya hanya 1 bulan sekali khatam, wassalam itu akan hilang itu hafalannya pelan-pelan. Makanya resiko juga punya anak hafid itu, Pak. Harus kita memberikan porsi khusus untuk dia murojaah. Nah, kita bagaimana? Paling tidak pagi sore, ba'da maghrib, ba'da subuh, baca setengah juz lah. Ba'da subuh setengah juz, ba'da maghrib setengah juz, sehingga paling tidak 1 hari 1 juz, dibiasakan. Itu normalnya orang kalau bacanya lancar 45 menit itu 1 juz. Berarti kalau setengah juz ya berarti separuh itu. Itu normal. Kalau bacanya lambat ya nggak usah ngejar 1 juznya, tapi waktunya. Yang penting siapkan waktu. Misalkan setengah jam saya tak baca Quran, berapapun dapatnya. Dapatnya 1/2 jam cuman dapat 1 lembar, saking bacanya berat. Salah-salah diulangi, enggak apa-apa. Tapi yang jelas kita siapkan waktu untuk bersama Quran. Bulan Sya'ban nih. Sehingga Ramadan nanti, Ramadan itu kita sudah lebih banyak lagi berinteraksi dengan Quran. Bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwa ada seorang sahabat. Di sini ada keterangan, ada riwayat yang menjelaskan ada seorang sahabat namanya Amr bin Qais. Amr bin Qais itu kalau masuk bulan Sya'ban, apalagi Ramadan ya. Sya'ban saja Amr bin Qais ini sudah menutup tokonya. Jadi Amr bin Qais ini jualan. Kemudian ketika masuk bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ini disebut dengan Syahrul Qurra, bulannya para ahlul Quran. Amr bin Qais ini menutup tokonya ditutup. Untuk apa? Kenapa ditutup? Kok Amr bin Qais fokus dengan Qur'annya? Pokoknya hari-harinya dengan Quran.
Itu yang dilakukan oleh seorang sahabat namanya Amr bin Qais. Nah, berarti ini maksimal banget nih orang ya. Kalau kita mungkin tidak sampai sekuat itu, yaitu tadi setidaknya kita ba'da maghrib dan ba'da subuh kita biasakan lebih memanfaatkan waktunya dengan bersama Al-Quran. Mungkin bah-bah saya bar subuh langsung sawah. Ya silahkan diatur sendiri waktunya seperti apa, tapi eman-eman kalau waktu kita sudah semakin dekat Ramadan kok kita tidak dekat dengan Quran, eman-eman ya. Karena itulah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu ya, di bulan Sya'ban mempersiapkan dirinya dengan amalan-amalan yang ditujukan untuk betul-betul memaksimalkan di bulan Ramadan besok. Jadi puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, kemudian bacaan Qur'annya. Itu yang nomor 3. Kemudian apalagi yang perlu kita banyak lakukan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini ya, yaitu memperbanyak doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mau masuk bulan suci Ramadan, kita usahakan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, harapannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang masuk bulan Ramadan. Bahkan suami istri, anak dan orang tua atau sebaliknya ya, itu selesaikan persoalan-persoalannya sebelum Ramadan. Di bulan Sya'ban ini selesaikan. Dengan saudara atau tangga selesaikan persoalan-persoalan antar sesama kita. Ada yang bermasalah kemarin enggak sempat minta maaf, selesaikan. Karena di sini ada hadis yang mengatakan bahwa hadisnya ada hadis yang berbicara tentang, terutama ini riwayat tentang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu yang dimana ini banyak diperdebatkan, tapi memang ada banyak hadis tentang nisfu Sya'ban itu yang riwayatnya dianggap dhaif ya, bahkan maudhu. Tapi tidak semuanya. Ada hadis yang insya Allah disahihkan ya, yaitu jalurnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di situ ada hadis yang ada sabda Nabi yang mengatakan, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ila khalqihi, kepada makhluknya, lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, kemudian Allah mengampuni seluruh hambanya, illa li musyrikin, kecuali orang musyrik ya, au musahin ya, au musyahin, orang musyrik atau orang dan orang-orang yang musyahin. Musyahin ini orang yang bermusuhan. Hadis ini insya Allah dikuatkan oleh hadis-hadis dari jalur yang lain. Artinya walaupun ada beberapa hadis yang yang kesohihannya dipertanyakan, bahkan didhaifkan bicara tentang nisfu Sya'ban, tapi ini salah satu hadis yang disahihkan dan didukung oleh hadis-hadis yang lain tentang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada para hambanya
di malam nisfu Sya'ban, ya, kecuali Allah tidak akan berikan ampunan kepada orang musyrik dan musyahid. Musyahid ini orang yang bermusuhan. Makanya selesaikan persoalan-persoalan kita, ya, kita selesaikan. Dalam hadis yang lain yang mirip isinya, belakangnya kalau ini musyahid, dalam jalur yang lain disebut, ya, musyrik atau munafik. Orang musyrik dan orang munafik yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selesaikan. Suami istri, ya, istri segera minta maaf kepada suami kalau masih banyak kesalahan-kesalahan. Begitu juga sebaliknya, ya. Anak kepada orang tua kepada anak, ya, karena ada juga orang tua yang, ya, kadang zalim kepada anaknya, bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, maka harapannya semua itu kita lakukan ketika masuk Ramadan, betul-betul sudah clear urusan sesama manusia kita selesaikan. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, juga dimaksimalkan, banyak berdoa, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ini saya anggap di terakhir dulu, ya, karena waktunya sudah masuk Isya. Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sifatnya umum, ya. Kapanpun waktunya itu bebas, ya. Ya, mau setiap ba'da sholat banyak sholawat, atau di rumah sendirian tengah malam banyak sholawat, banyak istighfar, banyak sholat dan sebagainya, zikir-zikir yang lain. Harapannya itu semua akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal untuk kita nanti masuk kepada bulan Ramadan. Baik, yang pertama tadi puasa sunnah, sholat sunnah, membaca Quran, kemudian banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk selesaikan urusan kita sesama manusia, kemudian banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kiranya kita benar-benar mampu mempersiapkan diri untuk persiapan menjelang masuknya bulan suci Ramadan, sehingga bulan Ramadan kita bisa betul-betul maksimal ada pada puncak semangat di dalam melaksanakan ibadah, baik itu puasa itu sendiri dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.